Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita berdiskusi, Mas, kita coba dengarkan dulu bagaimana pandangan dari Badan Pengawas Pemilu. Kita sudah terhubung dengan Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu lewat saluran telepon. Bung Fritz, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ronald, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Bung Fritz, kita bicara soal kampanye virtual. Kita fokuskan di situ saja. Pertanyaannya adalah begini, Bawaslu sudah dan KPU sudah punya aturan yang rigid tidak terkait dengan kampanye virtual ini? Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh? Baik, sebenarnya Mas, kalau kita melihat terkait dengan aturan, itu kan ada sebenarnya aturan yang secara general. Di dalam pasal 69 Undang-Undang 10 dikatakan dalam kampanye dilarang, seperti misalnya mempertuakan dasar negara, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, melakukan kampanye merupakan menghasut, memfitnah dan mengadu domba. Itu kira-kira yang guideline besar yang ada dalam Undang-Undang 10. Nah, sekarang kan kalau terkait dengan pengawasan di virtual, saya rasa topiknya itu adalah pertama, bagaimana cara melakukan fungsi pengawasan. Yang kedua adalah siapa yang melakukan pengawasan, dan kalau itu melanggar, itu akan dibawa kemana. Nah, jadi itu saya kira dia punya poinnya. Dan memang Bawaslu, KPU, dan Kominfo, kita sudah melakukan Memorandum of Action bulan lalu untuk melakukan namanya pengawasan konten internet. Kenapa konten internet? Karena bisa saja itu dilakukan melalui media sosial, media daring, ataupun di media internet kan. Nah, karena bisa saja ada pemberitaan yang muncul. Jadi misalnya kayak KPU akan mengirimkan akun-akun yang resmi dari masing-masing paslon. Kemudian Bawaslu akan melakukan fungsi pengawasannya. Dan jangan lupa Kominfo juga pada saat kemarin kita deklarasi itu juga bersama dengan semua platform yang ada di Indonesia sehingga untuk bentuk dukungan mereka terhadap pengawasan di kampanye. Bung Fritz, pertanyaannya begini, kan kalau kita bicara platform media sosial, saya sebut saja ya, misalnya YouTube, Facebook, Twitter, Instagram mungkin, itu kan mereka punya aturan-aturan code of conduct yang mungkin berbeda dengan di Indonesia, karena mereka beroperasi tidak hanya di Indonesia. Nah, terkait dengan pilkada ini, kampanyenya, itu apakah semua platform sudah menerima aturan KPU dan juga undang-undang pilkada itu untuk langsung otomatis mereka pakai sebagai batasan untuk membatasi kampanye virtual ini? Ya, kalau kita lihat memang, kalau kita lihat desain, kalau kita melihat filosofis kenapa Facebook, Instagram, ataupun YouTube itu diciptakan, itu kan memang sebagai sebuah platform sarana orang untuk bisa mengekspresikan pendapatnya atau freedom of expression. Jadi dan itu kadang-kadang standar itu memang bertentangan dengan ataupun tidak sama pendapatnya dengan Bawaslu pada saat kita berusaha untuk menerapkan pasal 69. Tapi kalau saya bisa kasih komentar gini, ada beberapa hal yang jelas tegas diatur dan ada daerah yang abu-abu. Misalnya kayak hoax. Hoax itu sebuah pelanggaran karena itu jelas dan itu juga didukung oleh undang-undang kita dan juga didukung oleh platform. Pada saat ada platform itu, maka itu bisa di take down. Baik, kalau ada kampanye yang salah ya, berbohong misalnya begitu, itu konsekuensinya apa? Apakah hanya isi kampanyenya lewat virtual itu yang di take down, yang dicabut, atau paslonnya juga akan kena sanksi juga? Nah, kalau kita bilang gini, Mak, pada saat ada sebuah hoax ataupun sebuah kebohongan yang muncul, dia bukan terkena pasal Undang-Undang 10, tapi dia ada konsekuensi pidananya. Itu diatur di pasal 14 dan pasal 15 dari KUHP. Jadi kemudian si polisi akan melakukan penangkap terhadap si penyebar berita bohong. Tapi kembali lagi, ini kan penyebar berita bohong ini kan si orang, siapa si orangnya. Bisa saja itu orang sama sekali yang tidak punya hubungan sama paslon kan?
Baik. Baik, kita harap Bawaslu benar-benar cepat tanggap dan juga berani ya untuk menindak setiap pelanggaran kampanye. Bung Frits Edward Siregar, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya itu selalu, Mas Eko. Saya masih ingat Pilkada Jakarta ada banyak ujaran kebencian di situ. Yang terakhir, kemudian juga ada kebohongan-kebohongan, hoax. Dan itu dilakukan secara di luar jaringan, offline, tatap muka seperti ini. Dan kalau di dalam jaringan atau online atau virtual, itu kan lebih mengerikan lagi, karena dengan mudah masuk ke handphone kita, tanpa ada saringan, kecuali kemudian benar-benar diawasi dan dilaporkan. Ini tidak malah lebih berbahaya ya? Ya, itulah yang kemudian menjadi perhatian dari KPU Bawaslu, bahwa media sosial itu harus dibatasi, harus didaftarkan dulu. Kalau di gubernur, pemilihan gubernur itu ada 30 akun media sosial yang harus didaftarkan. Kemudian kalau di kota Bawaslu itu cuma 20. Jadi di luar itu pasti akan banyak sekali akun-akun liar yang kemudian menyerang dan lain-lain. Makanya Bawaslu harus aktif di sini, bertindak sebagai juri, berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian daerah di masing-masing tempat. Karena kita kalau lihat PKPU-nya memang tidak ada sanksi mendiskualifikasi calon. Jadi satu mungkin yang dilakukan itu kalau berdasarkan PKPU kan menghentikan kampanye, kemudian mengurangi hak kampanye dari sisi waktu. Cuma itu aja. Jadi belum ada diskualifikasi. Itu sebabnya maka Bawaslu ini harus tegas dalam hal ini. Kalau memang ada misalkan kampanye di luar itu virtual, di luar virtual maksud saya, mengumpulkan massa yang ditetapkan, yang di luar ditetapkan oleh undang-undang, kalau cuma 50 yang boleh. Di luar itu pasti harus ada teguran. Kampanye pertama kemarin sudah ada 8 pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pasangan calon. Sebetulnya kampanye ini untuk Pilkada Desember itu masih boleh tatap muka ya? Boleh, cuma dibatasi 50 orang. Maksimal 50 orang berkumpul di tempat yang sama itu? Itu pun harus menjaga jarak dan lain-lain, protokol kesehatan harus diterapkan. Nah, di luar itu harus ada tindakan yang tegas. Di kampanye pertama kemarin sudah ada 8 pasangan calon yang melakukan pelanggaran. Nah, ini kan masih panjang nih rentangnya, karena waktunya 71 hari. Pasti akan banyak pelanggaran-pelanggaran di sana. Itu dibutuhkan ketegasan dari Bawaslu. Soal kampanye virtual yang melanggar juga pertanyaannya adalah begini, apakah itu bisa dengan cepat ditindak, lalu kemudian apakah terkoordinasi? Karena tadi Pak Bung Frits juga mengatakan platform-platform itu punya aturan yang belum tentu sama persis dengan aturan Bawaslu. Kita akan bahas itu di selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Eko dan selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Iwan. Bagaimana Pak? Keadaban itu berkaitan dengan kebudayaan dan peradaban yang langsung menyentuh persoalan moral, etik, atau akhlak dalam masalah agama. Nah, sedangkan virtual ini menyangkut teknologi tinggi yang kaitannya dengan internetisasi. Nah, kalau ini berkaitan dengan masalah pilkada dan ini berkaitan dengan masalah demokrasi, sudah barang tentu ini luar biasa mahalnya. Jadi kemarin saja SD, SMP, SMA, dan SMK itu saja sudah 460 miliar. Kalau setiap hari satu, kalau 10.000. Jadi kalau begitu, demokrasi yang seperti ini mahal, itu jelas akan terjadi demokrasi cupong. Ini istilah media Indonesia loh. Dan demokrasi semu. Nah, kalau ini yang terjadi, sedangkan COVID-19 ini dalam tensi tinggi ini. Lalu bagaimana sebenarnya? Pakai saja yang namanya protokol kesehatan. Apa begitu? Bobol juga nanti. Nah, inilah yang perlu. Yang paling sibuk adalah Kementerian Infokom ini. Ditambah polisi, pakai keker, tentara, duduk-duduk, nunggu perintah untuk bantuan. Itulah yang akan terjadi pada diri kita ketika pilkada 224 daerah. Nah, yang pemilihan. Saya kira itulah yang harus dipertimbangkan. Pemerintah betul-betul mempertimbangkan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi.
Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi. Bagaimana Pak Bambang? Baik Mas, bahwa tahapan kampanye di dalam Pilkada serentak 2020 telah dimulai, yaitu dari tanggal 26 September kemarin hingga tanggal 5 Desember 2020 yang akan datang. Ini bertepatan di saat pandemi COVID-19, di mana jumlah korban meninggal dunia sampai saat ini Mas sudah mencapai 10.200-an orang, kemudian angka kasus positifnya sudah mencapai 275.300-an. Nah, oleh karenanya kita semua berharap agar kampanye Pilkada serentak 2020 ini benar-benar dilaksanakan secara protokol kesehatan. Kami sangat khawatir dengan adanya pelanggaran protokol kesehatan secara berjamaah pada akhir-akhir ini. Antara lain Mas, konser dangdut di Tegal, kemudian lomba layang-layang, kemudian lomba adu kambing, dan sebagainya. Yang mana sampai melibatkan kerumunan ratusan masyarakat. Selain itu Mas, kami juga diingatkan saat pendaftaran Pilkada yaitu awal September kemarin, dengan arak-arakan dan kerumunan massa di KPU. Nah ini terjadi di 243 daerah. Sekalipun saat ini sudah ada PKPU nomor 13 tahun 2020, namun kami sangat khawatir akan adanya pelanggaran besar-besaran di dalam kampanye Pilkada ini Mas. Dikarenakan sanksi yang ada sangat ringan. Nah, oleh karenanya Mas, ini perlu adanya peraturan yang mana mampu untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah. Ini diskualifikasi bisa merubah dari bisa dari PKPU-nya. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Kita menangkap kata kuncinya. Bapak minta ada diskualifikasi untuk pasangan yang melanggar. Terima kasih. Di belakang Pak Bambang ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Bagaimana Pak Vence? Ya, ini memang sulit Pak Leo. Persoalannya kan begini, beberapa waktu yang lalu juga Bawaslu sudah pernah mengingatkan kalau ada pelanggaran dari kelompok paslon dan pendukungnya terhadap protokol kesehatan, itu wajib didiskualifikasi. Nah, sementara apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi dengan yang saya lihat sendiri, mulai dari pendaftaran sudah melanggar ketentuan yang ada. Lalu kemudian sekarang yang namanya kampanye virtual. Nah, saya pikir begini, ini sangat bagus apabila yang menjadi komandan di sana adalah Kominfo. Kemudian libatkan Mabes Polri yang khusus di bidang cybercrime. Lalu kemudian KPU harus ada di sana, Bawaslu juga ada di sana, dan yang terutama adalah KPID. Bagaimana meramu ketentuan dan peraturan ini, dan peraturan ketika jadi itu harus betul-betul ditegakkan. Ya, nah sementara kalau kita rakyat ini ya siapa saja yang kita dukung ya kita mau menang, walaupun sebetulnya sudah melanggar ketentuan. Nah ini kira-kira Bung Leo, ini saja yang saya bisa masukkan. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di 3 penelpon ini Mas Eko, tadi kita mendapati kata kuncinya. Kalau Pak Bambang tadi mengatakan ya harus berani diskualifikasi, Pak Vence juga sama. Tapi kan secara legal formal tidak ada ancaman hukuman itu kan. Bagaimana nih? Ya sebetulnya sebelum ini Kementerian Dalam Negeri juga sudah pernah mengusulkan. Kalau yang melanggar itu ujungnya nanti diskualifikasi kalau udah sering melanggar. Tapi kan tidak semudah itu mendiskualifikasikan pasangan calon. Harus ada mekanisme-mekanisme yang jelas dulu. Nah ini yang kemudian ditangkap oleh KPU untuk tidak memberlakukan di PKPU. Jadi sekarang cuma sanksinya ya saya sebutkan tadi cuma 2, menghentikan kampanye, kemudian mengurangi hak kampanye dari sisi waktu. Nah ini sebetulnya memang kurang efektif. Kalau kita bicara tadi yang saya sebutkan tadi, yang namanya pandemi COVID-19 dengan pilkada itu memang sesuatu yang berlawanan, satu kanan, satu ke kiri. Jelas kalau pilkada itu intinya adalah mengumpulkan massa, berkerumun dan lain-lain. Kemudian kalau pandemi jelas dia menghindari itu kerumunan massa. Semua yang biasa di dalam kampanye atau pemilu itu tidak boleh semua. Betul. Itulah kemudian solusinya adalah virtual. Nah kalau virtual tentu tim suksesnya yang harus bekerja keras, termasuk pasangan calon juga. Kalau dia tidak bisa berkreasi, ya, karena kita lihat ini tidak semua orang bisa memakai media sosial, bisa memakai internet dan lain-lain. Ini kan perlu waktu, perlu jurus yang bagus bagi setiap pasangan calon untuk
bertatap muka, bersosialisasi dan lain-lain. Itu masalahnya Mas Eko. Konon katanya di Indonesia, walaupun tadi Mas Eko sudah sebut angka pengguna media sosial 160 juta ya. Iya. Banyak sekali, konon juga saya belum lihat hasil risetnya, yang katanya orang Indonesia itu kuota internetnya terbatas. Jadi ketika punya kuota itu hanya bisa mengklik judulnya saja, tapi di dalamnya itu tidak diisi, sehingga kemudian istilahnya clickbait kalau tidak salah, itu yang sangat luar biasa memancing orang untuk masuk ke dalam media konten virtual itu. Nah pertanyaannya begini, kampanye itu kan untuk menyampaikan pesan, untuk masyarakat percaya dan akhirnya memilih. Apakah bisa efektif kampanye virtual ini kalau faktanya banyak orang yang tidak begitu mau untuk cari tahu sesungguhnya seperti apa? Dia hanya lihat judulnya saja, oh ya sudah saya pilih ini, karena dia juga tidak punya kuota untuk melihat isinya. Bagaimana Mas? Ya kalau itu memang menjadi kendala, banyak kendala itu. Jadi harus ada situasi yang antara daerah satu dengan daerah yang berbeda. Saya ambil contoh misalkan di Solo, ya itu sebetulnya bukan persoalan ini anaknya presiden, bukan. Tapi cara berkampanyenya bagus, Leo. Jadi semacam kayak TV berjalan begitu, dia tampil di TV, si Gibran maksud saya, kemudian dia menyapa warga Surakarta dan sekitarnya dengan jalan. Jadi warganya tidak mengakses internet, dia tidak memakai kuota internet dan lain-lain. Jadi mobil berjalan ada videonya begitu? Ya, itu mungkin salah satu cara efektif ya, dari tim pemenangan kampanye di Surakarta. Itu hal-hal yang seperti itu kan perlu diupayakan di berbagai daerah. Jadi bukan hanya rakyatnya, warganya yang dibebani oleh untuk mengisi pulsa dan lain-lain. Sehingga soal biaya tadi yang disampaikan oleh Pak Ihwan ya tadi tidak akan jadi masalah harusnya. Harusnya begitu, karena harus ada solusi-solusi yang cerdas lah. Kalau hanya mengandalkan masyarakat kemudian suruh melihat media sosial, Instagram, Facebook, YouTube dan lain pasti akan males. Tergantung kuota. Betul. Hanya cuma melihat judulnya saja. Judulnya kalau kurang bombastis nggak bakalan dilihat itu, apalagi isi naskahnya. Jadi memang harus pintar-pintar di kampanye virtual ini. Kalau kita fokus ke virtualnya ya Mas ya, karena kalau untuk pengumpulan massa kan ada KUHP juga yang bisa dipakai di situ. Nah, di kampanye virtual tadi Pak Fritz saya masih ingat mengatakan bahwa kalau sampai ada konten yang melanggar, yang berbohong, yang memfitnah orang lain begitu, ujaran kebencian, itu aturan hukum yang diterapkan bukan hanya aturan pemilu, tapi juga aturan hukum yang lain. Kalau saya pikir mungkin undang-undang ITE pun bisa diberlakukan ya. Tapi apa itu akan dilakukan? Karena ini kan sesuatu yang sensitif juga nih. Yang menjadi masalah adalah kalau media sosial itu sudah didaftarkan, ya tim pemenangan, kalau gubernur 30, kalau kota kabupaten itu cuma 20, itu bisa dipantau oleh Bawaslu. Yang resminya, akun resminya ya. Nah, kalau di luar-luar itu pasti akan sulit. Karena banyak, pasti ribuan. Nah, itu yang menjadi persoalan. Apakah yang memantau itu siapa? Taruhlah misalkan ada yang kepantau, satu misalkan hoax, ujaran kebencian dan lain-lain. Itu pasti ranahnya akan berbeda-beda. Bisa masuk ke undang-undang IT misalkan, atau KUHP pidana. Tentu kalau pidana ranahnya pasti akan dibui penjara dan lain-lain. Itu pun demikian. Jadi ini persoalan akan sangat kompleks di pilkada kali ini, Leo. Pertanyaannya begini Mas, soal kecepatan ya, itu juga menjadi masalah karena beberapa kali kita melihat bahwa aturannya jelas, tapi ada soal kecepatan mengeksekusinya. Ini kan berpotensi juga menimbulkan keresahan. Kita akan bahas itu di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, kalau bicara kecepatan tadi dan kemudian bagaimana tindakan setelah itu kan sangat menentukan bagaimana jalannya kampanye ini efektif untuk menunjang demokrasi kita. Itu bagaimana Mas? Yang paling penting adalah KPUD dan Bawaslu di daerah jangan bermain api. Jadi dia harus menjadi juri yang adil di sana. Jadi jangan diulur-ulur, ya, jangan dipermainkan. Ketika memang ada pelanggaran di sana, segera diproses. Jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, semakin ditunda-tunda akan menjadi permasalahan. Jadi langsung saja dilaporkan, dieksekusi. Nah, itu akan menjadi lebih ringan tugasnya ketimbang dia mengulur-ulur waktu dan lain-lain. Pasti kan
panjang ini. Karena kan kampanye ini panjang, 71 hari, Leo. Oke. Kemudian ada jeda 4 hari untuk tidak melakukan kampanye. Masa tenang ya? Masa tenang, tanggal 9 pemilihan. Jadi kuncinya sebetulnya ada di daerah. Karena yang tahu memang KPU di daerah dan Bawaslu daerah. Bukan pemerintah pusat atau KPU pusat. Yeah. Ini kan hanya monitoring aja dari pusat. Yeah. Kalau mereka KPU dan Bawaslu daerah bekerja dengan maksimal, termasuk kepolisian di daerah masing-masing, saya kira ini akan efektif. Kalau pertanyaannya kembali lagi Mas Eko, karena kan semua aturan ini tidak ada yang mewadahi hukuman diskualifikasi. Betul, iya. Dan itulah yang dipercaya paling ditakuti oleh pasangan calon karena membuyarkan usaha mereka. Nah, apa yang bisa memastikan bahwa paslon-paslon ini benar-benar mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU daerah dan juga Panwaslu? Iya, sebetulnya ada fakta integritas sebelum dia mendaftar, ketika dia mendaftar tanda tangan dan lain-lain. Tapi fakta integritas itu hanya persoalan di atas kertas saja. Iya. Saya yakin bahwa ketika dia melakukan kampanye, segala cara akan dilakukan, Leo. Betul. Karena dia dimanapun orang pilkada, ketika dia maju, pengennya menang. Yeah. Pasti dengan segala cara. Yeah. Nah, itu yang harus diantisipasi. Misalkan virtual dia nggak efektif, dia akan mencoba dengan melakukan kampanye yang mendatangkan banyak massa. Ketika itu dilakukan dan aparat di daerah diam saja, nah itu menjadi persoalan. Kita ambil contoh di Tegal beberapa waktu yang lalu. Aparat keamanan malah membolehkan ketika ada pejabat di daerah itu melakukan hajatan. Itu mendatangkan orkes. Banyak ribuan bahkan datang di situ. Itu kan konyol. Dan pejabat itu akan maju juga di pilkada ini? Saya tidak tahu pasti, tapi itu pejabat di daerah di Jawa Tengah. Nah, itu kan menjadi persoalan ketika pemerintah maupun kepolisian di daerah mengizinkan. Nah, hal-hal semacam itu kan sebenarnya tidak boleh lagi dilakukan ketika masa kampanye ini. Ya, kalau itu dilakukan di semua daerah, saya kira pasti akan terjadi klaster baru. Di editorial diharapkan bahwa pemilih lah yang kemudian juga bisa menjadi faktor penentu. Ya. Yang tegas sekali dikatakan kalau kepala daerah yang tidak mematuhi fakta, buang saja ke laut begitu. Tapi masalahnya pertanyaannya begini, Mas. Kalau dalam kondisi susah seperti sekarang, ekonomi kan susah ya. Banyak orang nggak punya uang, terutama juga di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada. Apa iya kita bisa berharap kepada pemilih untuk menyeleksi calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol COVID ini? Ya, saya selalu bilang bahwa pilkada kali ini yang paling diuntungkan adalah petahana. Kenapa petahana? Karena dia bisa melakukan apapun di masa pemerintahan itu untuk melakukan kampanye baik itu baik atau buruk. Dia bisa melakukan kampanye dengan terselubung bansos misalkan, melakukan hal itu. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi warganya dengan iming-iming, misalkan dengan ancaman dan lain. Itu biasa dilakukan oleh pemerintah daerah yang petahana. Nah, sebetulnya penantangnya pun sebenarnya harus mulai berpikir. Kalau pilkada kali ini kan efeknya sangat panjang, Leo. Karena apa? Karena kalau kita salah saja, di tengah pandemi ini pasti akan panjang ini urusannya, ya kan? Maka salah satu kampanye yang paling bagus menurut saya ya pandemi ini. Apakah petahana atau penantangnya? Bagaimana cara mengatasi pandemi ini di daerahnya masing-masing. Itu yang harus jadi jualan setiap pilkada dimanapun di Indonesia Justru sekarang. Itu ya harusnya. Baik, kita harapkan saja bahwa kita sama-sama bisa menjaga keadaban kampanye virtual ini. Mas Eko Ramawanto, terima kasih Mas sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, Bawaslu dan aparat penegak hukum harus konsisten menegakkan ketentuan perundang-undangan agar kampanye virtual tetap sehat. Jangan pernah melakukan pembiaran terhadap siapapun, dari manapun calon itu berasal. Kalau perlu, pelanggarnya dipenjara. Kampanye virtual yang sehat sekaligus menjadi pembuktian pemerintah tidak keliru melanjutkan pilkada di tengah arus tuntutan penundaan pilkada yang masih mengalir deras, dan pilkada bukanlah menjadi klaster penyebaran COVID-19. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.